Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yani Minatasari NPM 045, Nilna Syifa Zahro NPM 071, dan Arung Abidaya Nasrullah NPM 089 akan membahas materi efek pembingkaian atau framing. Oke teman-teman, silahkan disimak materinya. Sebelum melakukan pembahasan materi, saya akan membacakan tentang bahasan pokok pada materi framing. Yang pertama yaitu ada definisi efek framing, lalu kedua perbedaan efek framing dengan efek refleksi, ketiga efek framing dalam pengambilan keputusan individual dan kelompok, lalu keempat format pernyataan efek framing, kelima teori-teori yang mendasari framing, keenam cara memitigasi bias efek framing, ketujuh dampak efek framing terhadap praktik akuntansi, kedelapan contoh-contoh riset empiris. Pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai efek pembingkaian yang diawali dari penjelasan definisi framing. Pembahasan framing berkaitan erat dengan konsepsi penyajian atau pengungkapan dalam proses pembuatan keputusan yang dapat meliputi tindakan luaran kontingensi suatu pilihan tertentu. Definisi efek framing. Efek framing merupakan fenomena yang menekankan pada permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Efek framing melibatkan hanya satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan bingkai negatif. Pembingkaian merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Menurut Levin et al. Pada tahun 1998, pada dasarnya efek framing dan efek refleksi sangat berbeda. Efek framing lebih menekankan pada suatu permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Sementara efek refleksi lebih memfokus pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Efek framing dalam pengambilan keputusan individual dan kelompok. Terdapat beberapa alasan mengapa pembuatan keputusan kelompok perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dalam fenomena real, keputusan pengalokasian sumber daya dan evaluasi kinerja dibuat oleh kelompok manajer, bukan oleh manajer secara perseorangan. Secara umum, lalu yang kedua, secara umum pembuatan keputusan kelompok lebih baik dibandingkan daripada pembuatan keputusan individu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pernyataan format framing. Framing disebut pembingkaian dapat dinyatakan dalam format positif maupun negatif. Yang pertama yaitu format positif, bentuk penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan format negatif yaitu merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan atau kerugian yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori-teori yang menjelaskan efek framing. Yang pertama ada teori prospek atau prospek teori. Teori ini dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979 yang menyatakan bahwa frame dapat mempengaruhi keputusan individual, yaitu ketika seseorang pembuat keputusan diberi alternatif keputusan dalam bingkai positif, keputusan yang diambil akan cenderung risk-wise, dan sebaliknya ketika pembuat keputusan diberi informasi dalam frame negatif akan cenderung risk-seeking. Efek framing akan terjadi jika individual merespon secara berbeda masalah yang sama jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Ada beberapa kritik terhadap teori prospek mengenai efek framing. Misalnya yang diungkapkan oleh Levin et al. Tahun 1998 yang ragu akan kemampuan teori prospek dalam menginterpretasikan bukti empiris mengenai pilihan berisiko dalam konteks yang berbeda. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu probabilistic mental models atau PMM.
Gigerenzer et al. Tahun 1991 mengembangkan PMM untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individual berkaitan dengan overconfidence dalam judgement dan pembuatan keputusan. PMM lebih fokus pada frame masalah bukan domain masalah. PMM menyatakan bahwa individual akan melalui dua tugas alternatif, yaitu yang pertama, mencoba untuk mengonstruksi suatu lokal mental model atau LMM terhadap tugas. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan LMM untuk mengatasi masalah dengan memori jangka panjang. PMM menyatakan bahwa pengambil keputusan memecahkan masalah dengan menerapkan inferensi induktif, yaitu dengan meletakkan tugas keputusan spesifik ke dalam konteks yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa PMM memfokus pada problem frame dan menyatakan bahwa problem domain atau gain atau loss tidak relevan. Teori yang ketiga yaitu fuzzy trace theory atau FTT. Teori ini memprediksi bahwa individual lebih memilih untuk menyederhanakan penyajian informasi. Proporsi keputusan investasi berdasarkan FTT adalah jika informasi dinyatakan dalam domain gain, maka pembuat keputusan akan memilih opsi yang pasti daripada opsi yang berisiko. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai cara memitigasi bias efek framing. Yang pertama adalah Hodgkinson et al. Tahun 1999. Beliau menawarkan pengendalian terhadap bias efek framing yaitu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait hubungan sebab akibat, dan hasilnya mampu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua ada Wright dan Goodwin tahun 2002. Cara memitigasi bias efek framing yaitu dengan mengusulkan menggunakan teknik berpikir lebih keras, yaitu melalui diagram pohon. Kemudian untuk bahasan pokok selanjutnya yaitu mengenai dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Yang pertama yaitu bagaimana informasi akuntansi harus disajikan. Yang kedua, bagaimana informasi akuntansi harus dikumpulkan. Yang ketiga, bagaimana informasi akuntansi harus diproses. Dan yang keempat, bagaimana judgement dan keputusan harus dibuat. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai riset-riset empiris efek framing. Yang pertama, terdapat riset dari Asar tahun 1992. Studi ini berkaitan dengan bidang pengauditan, yaitu memperluas penelitian sebelumnya untuk menguji apakah order efek yang terjadi dalam pilihan hipotesis frame. Hasilnya adalah ada dukungan eksistensi pengaruh kekinian baik dalam revisi keyakinan maupun pilihan laporan audit. Kemudian yang riset kedua yaitu Chang et al. Tahun 2002. Menguji pengaruh framing terhadap keputusan yang berkaitan dengan akuntansi. Tujuannya untuk menguji apakah teori prospek, TPM, dan FTT memiliki kemampuan yang sama dalam memprediksi fenomena framing. Kemudian untuk riset yang ketiga yaitu terdapat riset dari Gudono dan Hartadi tahun 1998. Gudono dan Hartadi menguji teori prospek untuk mengembangkan riset sebelumnya. Gudono dan Hartadi tahun 1998 memberikan dukungan bahwa perilaku orang Indonesia cenderung risk neutral ketika informasi yang disajikan dalam frame positif dan berperilaku risk taker saat frame negatif. Kemudian untuk riset yang keempat ada dari Haryanto tahun 2000. Beliau melakukan penelitian mengenai efek framing dan jabatan dalam informasi investasi terhadap keputusan individu kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa framing dan jabatan mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Penyajian informasi dengan framing negatif membuat keputusan kelompok lebih berisiko dibanding individu. Kemudian untuk riset yang kelima yaitu ada Arifin tahun 2004. Pengujian terhadap teori prospek dan FTT untuk melihat pengaruh framing pada keputusan akuntansi manajerial dalam perspektif individu kelompok. Hasilnya FTT lebih unggul dalam menjelaskannya. Untuk yang terakhir, terdapat riset dari Yusnaini tahun 2006. Beliau menguji efek framing dengan menggunakan pendekatan eksperimen
dalam kondisi ketidakpastian. Hasilnya menunjukkan pembuatan keputusan yang memperoleh informasi dalam frame positif dan negatif akan mengalami bias. Kondisi positif cenderung risk averse, sedangkan kondisi negatif cenderung risk seeking. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.